Guys, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga others lagi teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya update ya untuk altcoin itu Doge, Shiba, Floki, and ada Bitcoin sama Uniswap juga. Ini udah saya bahas. Cuman ada beberapa yang nanya per hari ini kan tadi Bitcoin udah drop di bawah 80.000. Apakah ini waktunya cut loss? Apakah ini waktunya exit? Apakah ini awal dari kehancuran? Apakah ini awal dari bear market? Kayaknya udah nggak kuat lagi lihat market dan lain sebagainya. Ya, jadi itu saya balikan kembali ke teman-teman masing-masing. Ya, teman-teman yang kelola uang kalian masing-masing tahu kondisi ekonomi, tahu kondisi portofolio kalian masing-masing seperti apa, position kalian seperti apa di market saat ini gitu ya. Tentu saya nggak bisa memberikan saran, jujur aja teman-teman. Tapi untuk saya pribadi, porto saya masih aman. Kok begitu bang? Ya tentu aja ketika waktu bear market kemarin ya saya udah akumulasi di harga bawah. Jadi kalau misalkan sekarang turun seperti ini pun cuman profit saya yang berkurang, bukan berarti rugi teman-teman. Itu dulu yang perlu di take note gitu. Apalagi mungkin buat viewer lama udah tahu gitu, saya XRP Army gitu ya, udah beli XRP itu udah dari cycle yang lalu di bear market sampai sekarang di bull lagi teman-teman ya, di cycle bull lagi. Jadi ya udah di range 5.000, 7.000, 10.000 udah saya beli-beliin itu XRP gitu. Jadi harga sekarang pun di 2 dolar 2,2 gitu, di 2 dolar bahkan tadi ya masih untung kemana-mana guys, masih cuan luber ya. Walaupun kemarin di 3,4 dolar jujur saya ada cicil, tapi sedikit doang cicil jualnya ya, belum exit full. Saya cicil sekitar 25-30% teman-teman. Masih ada muatan masih. Ya, jadi itu aja take profit, saya udah take profit. Posisi sekarang pun masih untung gitu ya. Floating profit walaupun profitnya udah berkurang. Dan sama seperti pembahasan saya kemarin ya. Simpelnya kalau misalkan kamu lihat dari Fear and Greed Index ini kan selama 2 tahun terakhir kita mengalami atau hit ke level terendah sejak Juli 2023. Jadi udah 2 tahunan nih. Teman-teman, kita akhirnya masuk ke extreme fear for the first time. Ini ada item-item nih belum saya ya, for the first time ya. Apakah menjual itu waktu extreme fear atau jualannya itu waktu extreme greed? Nah, kalian sendiri yang jawab teman-teman ya. Extreme greed tentu orang-orang pada FOMO, orang-orang pada euforia, pada happy, market tentu lagi hijau royo teman-teman. Altcoin lagi pump, Bitcoin tentu udah ya naik gila-gilaan juga ya, lumayan juga lah Bitcoinnya. Tapi kita lihat apakah jualannya itu di extreme greed atau jualannya itu di extreme fear? Saya tanya balik aja, seperti itu simpelnya. Ya, kalau saya pribadi tentu extreme fear itu waktunya cicil beli. Extreme greed itu waktunya cicil jual atau jual. Ya kan simpelnya kayak gitu. Buy low, sell high. Ya. Jadi yang kemarin-kemarin itu FOMO, apalagi di portofolionya itu full meme coin ya udah hancur lah pasti ya. Itu udah turun 70-90% pasti teman-teman, yang kalau portonya itu gak di manage dengan baik, cuman ikut-ikutan doang, gak tahu itu meme coin apa, cuman yang tahu wah meme coin yang ABC udah naik nih 5.000, 1000% ya, 1000%, ratusan persen. Wah, orang beli yang tadinya motor jadi mobil dan lain sebagainya. Udah mulai gambling, masuk di meme coin semua dimasukin. Sekarang udah hancur kayak gini ya bingung gitu ya. Itu menjadi pelajaran penting dan ya mungkin nggak sedikit juga orang nggak bakal belajar. Saya masih yakin juga karena mungkin mindset itu mindset gambling guys. Mindset gambling, nggak mau belajar, langsung hajar. Ketika kayak begini nggak tahu mau ngapain, akhirnya cut loss, dan by the time nanti cut loss nggak lama market recovery lagi. Ya kan seperti itu siklusnya, berulang gitu, dari cycle ke cycle kayak gitu terus gitu ya. Dan ketika orang-orang itu mengharapkan diskon, udah pasti waktu diskon itu benar-benar dikasih, gak banyak orang akan siap dengan kondisi kayak gitu. Dan berita pasti semuanya runyam, buruk ya, menyeramkan. Dan Fear and Greed Index juga berada di fear ataupun extreme fear. Itu udah pasti teman-teman. Gak mungkin kamu dikasih diskon ya di kondisi market yang beritanya lagi bagus semua ya. Kemudian untuk Fear and Greed Index juga berada di extreme greed. Orang-orang lagi FOMO, lagi bahagia, terus tiba-tiba dikasih diskon nih, diskon altcoin 10%. Terus turun 10%, kalian beli ya. Habis itu nanti ini naik lagi loh 50%. Kan nggak kayak gitu market guys ya.
Jadi kalau menurut saya ini bisa menjadi sebuah peluang, tapi balik lagi ke teman-teman semua, apakah bisa atau melihat dari sisi ini aja bisa menjadi peluang ya untuk di market kripto, atau mungkin teman-teman sudah memutuskan untuk exit atau gimana, kalian sudah bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin yang sudah menyerah ya bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Ya cuman untuk saya personally ini bayangin loh, per 2 tahun, udah 2 tahun loh kita nyentuh di extreme fear for the first time. Ya, bahkan ini waktu harga Bitcoin drop lagi nih sampai di sekitar 20 ribuan ya di sini. Nih. Ya Bitcoin di 20 ribuan aja ini belum masuk extreme fear, teman-teman nih. Ini masih di fear doang, belum extreme fear. Extreme fear yang warna merah nih. Ya. Warna merah di bagian paling bawah. Ini aja nggak nyentuh nih tuh. Ya, jadi memang ini kondisi yang menarik dan ya tergantung balik lagi ke teman-teman ya. Oke, kita lihat juga untuk Bitcoin ETF ini outflow, tapi outflow-nya sudah mengecil ya. Per 27 Februari ini sudah mengecil, malah udah ada yang buyback nih tuh. Satu institusi udah buyback nih, dari Bitwise udah buyback untuk si Bitcoin, udah ada inflow dari mereka. Tapi yang lainnya masih jualan, tapi porsinya lebih kecil dari hari-hari sebelumnya, teman-teman. Ya, kemudian untuk Ethereum-nya kita lihat, ya Ethereum-nya tentu masih jualan, tapi ya porsinya udah sedikit mengecil gitu ya. Ini gimana bro? Ya tentu ETF. Ya ETF ini kan untuk para investornya, para institusi. Ya, dan ETF ini kan umurnya belum begitu lama. Berarti orang-orang yang beli ETF Ethereum maupun ETF Bitcoin itu kan short term holder, teman-teman. Ya mereka itu orang baru loh, player baru loh, dan belinya itu pas Bitcoin itu rally, teman-teman. Ya lagi di atas lah istilahnya, kan di atas 70 ribuan dolar lah. Ya. Jadi wajar gak mereka takut dengan kondisi kayak gini, akhirnya mereka jual juga? Wajar, karena dia short term holder dan baru ini cycle pertamanya mereka. Jadi sangat make sense nih, orang-orang panik dia jual juga gitu. Ini orang-orang jual juga, mereka nggak tahu, taunya takut aja gitu. Belum ngelewatin cycle-cycle sebelumnya. Jadi menurut saya ini nggak ada yang terlalu perlu ditakutkan dari ETF. Ya toh ini orang baru kemarin sore kan ngomongnya kayak gitu. Ya mereka cuman kliennya doang. Ya ibarat mereka itu cuman orang atau old money lah, bisa dibilang old money. Para investornya dari institusi besar nih, kayak BlackRock, Fidelity dan lain sebagainya. Mereka ditawarin nih, ada produk lu Bitcoin nih, bisa bla 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 bla, dijelasin panjang lebar. Ya udah dijelasin, oke, beli deh bla bla bla. Akhirnya mereka beli. Wah, market merah nih. Trump begini begitu begini begitu. Jual dulu deh, gua jual dulu. Orang-orang pada jual tuh. Tuh kan merah kan, gua jual dulu. Short term holder, guys. Wajar gitu loh. Ya jadi saya ngelihatnya ini ada outflow ya biasa aja gitu. Ini untuk kali pertamanya mereka dan panik itu wajar. Di end of the day mereka retail juga gitu loh. Nah, ini orang retail juga, teman-teman. Ya. Oke, kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance. Jadi Bitcoin dominance secara daily ini masih sama ya untuk perspektifnya. Jadi nanti by the time untuk Bitcoinnya bisa recovery, tentu akan diiringi dengan kenaikan pada Bitcoin dominance. Sangat wajar. Dan perspektif ini pun udah saya gambarkan di beberapa video yang lalu gitu ya. Jadi setelah di sini adanya rejection, dia drop, maka expect adanya rebound dulu karena ini adalah tahanan yang cukup kuat pada pergerakan sebelumnya pada Bitcoin dominance. Maka setidaknya lah targetnya itu di EMA21 nih, itu di sekitar 60,85%-an sampai di box merah pertama nih, di sekitar 61 sampai 61,23%. Sekitar range area itu menjadi target kenaikan ya. Kemudian before dia mengalami penurunan ya untuk ngejar wave C-nya nih ya. Ini ada dua area 59,6 dan 58,7%, teman-teman. Ya, jadi bisa diperhatikan sekali lagi by the time di sini mantul ya, mungkin kita akan lihat Bitcoinnya recovery dulu lah. Ya mungkin Bitcoinnya recovery dulu, Bitcoin dominance tentu naik, baru mungkin nanti setelahnya bisa adanya penurunan pada Bitcoin dominance ya, mungkin bertahap atau gimana ya. Cuman ini untuk view dari saya aja, teman-teman bisa pertimbangkan. Cuman overall ini masih berjalan untuk A, B, C, zigzag atau corrective wave-nya. Dan kemudian untuk Bitcoin secara daily ini saya kasih chart yang nggak terlalu rumit lah ya. Ini kan support kuatnya udah dijebol ya. Kemudian
di sini ada area imbalance sebenarnya ya. Ini juga udah ke fill, malah sebelumnya udah ke fill ya. Kita bisa lihat nih udah di testing dan dia mengalami pemantulan nih. Pada 26 dan 27 Februari ini sempat mantul sampai 87.000. Kemudian sayangnya nextnya lagi di hari ini dia lanjut bantingan, teman. Nah, di sini dia ngetes ke next area imbalance yang ada di sini. Ini ada area imbalance lagi ya. And then sekarang so far dia mengalami pemantulan. Jadi area imbalance yang pertama nggak mampu menahan lah ya dari selling pressure. Kemudian next lagi di sini baru mampu nih. Orang-orang mungkin buyback lagi, beli lagi. Oke, gue dikasih harga 78.000 something nih Bitcoin, beli lagi. Ya kemarin-kemarin di 100 ribuan mahal. Ya kalau misalkan kita ukur aja dari sebentar guys ya. Dari ATH-nya sampai ke wick paling bawahnya itu udah sekitar 28,4%. Kalau misalkan kita hitung dari atau ukur dari 100.000, ini udah turun sekitar 20 sampai 21%-an, teman-teman. Ya. Jadi ini dikasih diskon loh. Akhirnya orang-orang baru tertarik beli di sini. Pas di sini ada area imbalance gitu ya. Ya ini hopefully bisa menjadi pertanda awal ya untuk ya bisa menjadi dia dikasih mantul dulu lah. Bukan saya bilang abis ini langsung pump, enggak. At least dia dikasih mantul dulu, recovery dulu, teman-teman. Ya karena market udah dihantam merah-merah kayak gitu. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat ya, waktu market dihantam seperti apa? Nih di sini. Drop, mantul recovery. Ya. Kemudian mana lagi? Ini drop, mantul recovery. Drop nih, tuh. Lebih signifikan nih dropnya. Akhirnya dia mantul recovery. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini lagi nih. Ya drop, mantul dulu recovery. Walaupun dia lanjut drop lagi nih, teman-teman. Ya dia kepentok di EMA 21. Ya dia drop lagi, recovery lagi akhirnya, teman-teman. Ya, di sini juga nih. Kamu lihat nih. Ini drop parah. Kemudian mantul recovery. Ketahan di EMA 21, dia sideways dulu before dia break dari EMA 21. Ya, di sini juga. Kamu perhatikan secara daily. Dia drop, akhirnya recovery tapi masih ketahan di EMA 21, sideways beberapa hari before dia mampu reclaim untuk lanjutin rally kembali. Ya. Jadi untuk pergerakan Bitcoin kita udah lihat nih secara historical seperti apa nih di tahun 2024. So ya kita bisa melihat seperti ini. Oke, dia drop kayak gini berarti ketika dia udah drop kayak gini kita bisa gunakan EMA 21 karena kecenderungannya secara daily setelah dia adanya recovery dia akan ketahan dulu di EMA 21. Jadi mungkin by the time dia perlahan recovery seperti ini, teman-teman bisa dipantau nih. EMA 21 juga akan menyusul karena kan sifatnya lagging dia ya. Nih garis biru ini, teman-teman. Ini coba saya gambarkan, mungkin nanti by the time dia kayak gini ya. Plus juga di sini ada area support sebelumnya ya mungkin di sekitar 88 sampai 90.000, itu juga bisa dibilang angka psikologis gitu ya. Mungkin by the time nanti Bitcoinnya testing di area situ mungkin adanya reject lagi gitu ya, sideways lagi before mungkin nanti kita lihat next move-nya seperti apa. Ya jadi mungkin ini menjadi salah satu gambaran aja untuk teman-teman yang nanya nanti Bitcoin seperti apa. Ya. Jadi itu dulu teman-teman yang perlu kita lihat di sini, at least dia mampu holding dulu. Mungkin nanti kita akan melihat adanya perlahan recovery dan dia tes dulu di EMA 21, itu menjadi perhatian kita saat ini. Kemudian terakhir untuk secara hourly dulu baru nanti others, teman-teman ya. Secara hourly kita bisa lihat ya di sini untuk time frame 4 jamnya juga udah berturut-turut nih. Kita bisa lihat adanya divergent tuh. Nah, 1-2 kali ya, 1-2 kali teman-teman. Ya jadi nggak main-main, cuma sekali doang, ini 2 kali adanya ya bisa dibilang divergent. And then ini coba saya masih tetap tambahkan ya seperti sebelumnya. Maka expect secara short termnya untuk si Bitcoin setidaknya dia tes area berapa dulu bro, di sini dulu aja ya, kita nggak muluk-muluk, sini dulu aja teman-teman. Nih terakhir kali ada balok besar ya di sekitar 83.600 sampai 85.700 dolar, itu terdekat ada EMA 21 dan juga tahanan pada area sebelumnya. Kemudian next lagi adalah resisten di sini di 89.300-an dolar. Jadi ini dua dulu aja target, baru nextnya lagi ini yang saya markingin di box merah ya, di sekitar 91 sampai 92.000. Cuman itu ya masih terlalu jauh lah, kita ngomongin yang deket-deket dulu aja ya, reaksinya gimana, apakah dari area sini dia reboundnya itu cuma sekedar retest atau malah dia mampu reclaim ya. Contoh reboundnya ini cuma sekedar retest, bikin tail candle masuk lagi, drop lagi kayak gini kah, atau malah dari sini dia mampu recovery rebound signifikan kayak gini, and then by the time nanti dia mungkin turun bertahap kayak gini, mungkin untuk develop run up lagi. Ya tentu ini bisa diperhatikan dulu untuk reaksinya nanti seperti apa.
ya. Kemudian terakhir untuk others, ya others ini sebenarnya masih sama ya, untuk 5 wave correction setelah dia hit di 448,9 billion ya US dollar. And then ini satu wave 1 2 3 4 5. Dan ya hopefully dari sini kita udah nggak jauh lagi atau nggak lama lagi finishing wave 5-nya. Tentu ini saya ada tandain dua area imbalance secara daily dan juga SNR pada pergerakan sebelumnya. Ini juga udah saya bahas di beberapa video lalu. Di sini adanya trendline support juga belum dijebol. Selama area ini belum dijebol, maka altcoin itu masih punya harapan lebih besar. Itu intinya ya, yang nanyain intinya. Dan selama sekarang kita bisa lihat secara daily dia masih closing dengan bikin tail candle, masih mendapatkan reaksi dari situ. Ya sooner or later lah mungkin kita akan melihat adanya reaksi untuk dia rebound dulu, setidaknya tes di area supply di sekitar 264,3 sampai 278 billion US dollar. Baru dari situ nanti kita lihat reaksinya, apakah dia mampu break atau dia reject lagi dan lain sebagainya. Tentu di sini juga ada MA21 secara daily time frame. Itu bisa menjadi pantauan untuk saat ini yang nanyain kondisi altcoin gimana, apakah sudah binasa, apakah udah nggak ada harapan atau gimana. Kita lihat dari others-nya karena ini market cap altcoin yang tidak termasuk dari top 10-nya. Palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa membantu. Tetap semangat di market yang kayak gini, jangan lemes-lemes teman-teman ya. Dan ya besok udah weekend lagi ya, hopefully mungkin besok lebih relax lagi, lebih chill lagi ya untuk teman-teman. Itu aja, sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.